Ya teman-teman, balik lagi ya. Hari ini saya capek sebenarnya ya memberitakan ini lagi, hal seperti ini lagi, cerita lama berulang lagi ya teman-teman. Dimana ini olahraga andalan Indonesia ya, yaitu bulu tangkis atau badminton. Tapi ternyata olahraga andalan Indonesia yang seharusnya Indonesia kelas dunia paling top, kalah lagi dan kalah lagi ya. Di 2025 ini betul-betul sebagai fans bulu tangkis Indonesia itu sangat berat ya. Karena Indonesia di semua Super Series hasilnya itu bukan cuman kalah dalam artian kalahnya di final dan melaju lumayan, gak ya, kalahnya itu mengecewakan ya, cukup cepet gitu kalahnya ya. Dan ini terulang terus kisahnya di 2025 ini. Kali ini ya kita kembali membahas yang kemarin kita udah bahas juga ya. Kemarin mulai masuk perempat final ya kita bahas, yaitu dimana Indonesia untuk di Thailand Open ya. Kemarin yang lolos ada 6 ya. Ada 6 yang lolos. Setelah itu kemudian di babak perempat final hampir semua rata ya. Hampir semua kalah, cuman lolos 2. Jadi yang masuk ke semifinal hanya 2 wakil dari 6 wakil, cuman 2 yang lolos ke semifinal, dan di semifinal keduanya harus kalah. Padahal salah satunya adalah ganda utama Indonesia ya, ganda putra, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Ardianto. Tapi mereka harus mengalami kekalahan padahal mereka adalah unggulan nomor 1 untuk di kompetisi Thailand Open ini ya. Dan ini saya mulai lelah ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air ya. Mulai lelah menjadi orang yang optimis, karena selama ini kalau nonton video kita di Ngobrol Olahraga pasti tahu lah saya sangat optimis ya, Indonesia pasti bisa. Tapi ini kita udah mendekati pertengahan tahun ya, udah mendekati Juni, Indonesia belum juga mendapatkan juara yang memuaskan lah ya kita bilang ya. Indonesia sendiri selalu mengecewakan, dan ini juga baru Super Series 500 ya. Untuk Thailand Open ini belum 750 atau 1000 yang level lebih tinggi lagi kan ada lagi. Ini masih 500, yang masuk final pun sudah tidak ada ya. Hanya paling jauh cuma sampai semifinal saja. Padahal Indonesia sendiri unggulan juga lumayan. Ada unggulan 1, ada unggulan 2, ada unggulan 4, lumayan unggulannya, tetapi istilahnya jangankan masuk final ya, masuk semifinal saja sudah berat, cuma 2 yang berhasil masuk semifinal. Jadi ini merupakan suatu pukulan yang sangat dahsyat ya kepada PBSI, dan tentunya teman-teman kita semua ya yang merupakan fans badminton, fans bulu tangkis, dimana kita harus menelan pil pahit setiap kali ya. Kekalahannya selalu kurang memuaskan. Kalau kita bilang di final kalah, oke lah, mungkin ada 1 yang masuk final, atau seperti kemarin ya, baru saja menang ya di Taiwan Open itu, walaupun Super Series 300 ya. Target kita memang buat juara di 2 nomor. Saya kemarin juara di 1 nomor, dan juara di 1 nomornya juga lumayan ya, karena All Indonesian Final di mixed double di Taiwan Open yang kita bahas kemarin itu masih oke lah, itu bagus ya. Itu lumayan seger juga, karena dari Sudirman juga masuk semifinal. Untuk Sudirman udah lumayan bagus, tapi ternyata kita kira ya di Thailand Open ini sudah mendapatkan momentum dari Sudirman dan Taiwan Open, Taipei Open. Kita mengira bahwa di Thailand akan memuaskan ya, tapi ternyata belum ya. Ya kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa mendukung, semoga di kompetisi selanjutnya bisa semakin baik lah Indonesia ya. Seenggaknya masuk final lah. Masuk final di 2 atau 3 nomor. Jangan cuma 1 yang masuk final, itu juga masih kurang ya menurut saya kalau cuma 1 nomor. Kalau bisa 2 atau 3 nomor masuk final, walaupun tidak ada yang juara, it's okay. Seenggaknya bisa ada kans untuk juara. Kalau di perempat final udah kalah, itu sangat menyakitkan di hati ya, karena Indonesia sendiri unggulannya tinggi-tinggi gitu, tapi hasilnya selalu nggak maksimal. Sedangkan kalau yang non unggulan mungkin ya masuk semifinal udah bagus gitu istilahnya kan. Tapi kalau bisa ayolah Indonesia, kita sudah waktunya bangkit ya. Saya yakin, saya bukan mengkritik, saya bukan menghujat atau gimana. Saya tahu mereka sudah berusaha berjuang yang terbaik, tapi yuk kita kejar lagi, lebih gencar lagi ya. Dimana juga sekarang PBSI pun gak diam-diam aja ya, pelatnas sudah ada sistem degradasi keluar masuk, termasuk Jonathan Christie pun keluar dari pelatnas ya, sehingga harus menjadi atlet pribadi juga, karena memang pelatnas sekarang
nggak mau main-main lagi. Mereka pun sadar sudah terlalu sering kalah ya kan. Jadi akhirnya sudah dirombak gimana supaya lebih kompetitif. Jangan di Indonesia ini pokoknya udah masuk pelatnas setiap tahun ya dimajuin terus ya, mereka akan ya udah santai aja, walaupun cuman semi cuman perempat final ya nggak apa-apa, udah terbaik di Indonesia kok. Jadi seperti kepuasan tersendiri ya. Jadi akhirnya PBSI pun memutuskan untuk ada degradasi di pelatnas. Jadi kalau nggak perform keluar dari pelatnas, ada yang perform masuk. Jadi ada kompetisi di dalam Indonesia dengan harapan akhirnya talenta-talenta yang ada di Indonesia ini saling bersaing dan akhirnya semakin maju. Karena memang persaingan itulah yang membuat seseorang bisa maju ya, membuat atlet terutama ya, untuk atlet pasti bisa maju kalau saingannya semakin maju dia akan berusaha mengejar dan melampaui. Jadi ini sebenarnya ya kita sebagai fans kita hanya bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman boleh klik subscribe, klik like-nya ya, jangan lupa notifikasinya juga dinyalakan ya. Nanti sebentar lagi ada open yang lain lagi kita akan bahas. Kita doakan yang terbaik, semoga walaupun nilainya mungkin bukan yang top of the top ya, bukan top level, tapi kita doakan Indonesia bisa juara. Dan kalau ada yang super 750 atau 1000 selanjutnya, semoga Indonesia bisa juara lah di situ. Kita doakan yang terbaik. Pasti ada saatnya Indonesia akan bangkit ya kan. Jadi kita sebagai fans Indonesia jangan tinggalkan olahraga bulu tangkis ini ya, lagi up and down, waktu di atas kita dukung, waktu di bawah pun lebih butuh lagi dukungan kita. Jadi yuk sama-sama kita dukung untuk bulu tangkis Indonesia supaya bisa bangkit. Nanti waktu sudah bangkit kita sama-sama menikmati hasilnya. Jadi selagi terpuruk di bawah, yuk kita kasih semangat, kita serbu Instagram, sosial media dari para atlet, kita berikan dukungan yang terbaik supaya mereka semangat, supaya mereka tahu oh ternyata ada jutaan orang di belakang kita, ada para fans-fans olahraga dari Indonesia yang mendukung, sehingga mereka bisa semakin semangat untuk mengejar gelar untuk Indonesia. Sekian aja update untuk hari ini. Saya masih agak sedikit sedih ya dari kekalahan game tadi ya. Jadi agak sedikit lemes, tapi ya kita tetap doakan yang terbaik untuk kontingen Indonesia. Sekian untuk update hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.